Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara kita mengkreasikan eh, whole di Tinkercad. Jadi saya kasih contoh langsung aja biar Bapak Ibu bisa langsung mengaplikasikan di rumah. Jadi misalkan eh, kita punya satu objek gitu ya. Jadi ini balok. Kemudian kita punya objek lain, misalkan ini ya, kita masukkan. Nah, sebenarnya fitur whole itu adalah fitur grouping juga. Cuma kalau kita kita balik lagi di fitur grouping itu kan menjadikan dua objek menjadi satu ya. Misalkan kita punya dua objek di sini, kemudian kita mau satukan dua objek ini, misalkan gini ya. Kita seleksi dua objek tadi, kemudian klik grouping, maka dua objek tadi akan menjadi satu objek. Oke, jadi seperti ini. Nah, sebenarnya fitur whole itu juga fitur grouping juga, cuma bedanya dia agak menyatukan dua objek, tapi memotong objek satunya. Nah, apa sih yang maksud dengan memotong objek satunya? Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh seperti ini. Misalkan saya punya dua objek di sini, satunya adalah balok dan satunya adalah ini ya, silinder tapi tengahnya bolong gitu. Nah, misalkan saya ubah silindernya ke hole gitu. Nah, gimana cara ngerubah ke hole? Kita perhatikan ketika kita klik objek yang ada di Tinkercad, di sini ada pilihan solid sama hole. Nah, kalau solid dia ada warnanya kayak gini, dia menandakan fitur itu solid, artinya ada ya fiturnya kelihatan. Kalau kita klik hole, maka nanti dia akan jadi transparan gitu. Nah, kenapa transparan kayak gini? Nah, jadi kalau kita nanti grouping fitur yang satu whole dan yang satu solid gitu ya, terus kita grouping, maka nanti bagian yang solid akan hilang. Perhatikan tadi kan saya punya silinder yang tengahnya bolong gitu ya. Nah, jadinya bentuk kubus yang saya bikin itu jadinya bolong gitu mengikuti bentuk silinder tadi. Nah, itu fitur whole. Misalkan saya taruh lagi eh, objek ini ya, saya taruh lagi di sini. Saya set objek ini ke whole. Misalkan saya pindahin ke bagian sini dan saya grouping gitu ya. Terus saya cek. Nah, jadi dia hilang bagian sini. Yang solid tadi hilang mengikuti bentuk yang whole. Itu bedanya antara grouping bentuk solid dengan solid dengan whole. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa coba bereksperimen sendiri menggunakan fitur whole yang ada di Tinkercad. Sebagai contoh, untuk hari ini, di pertemuan hari ini kan tadi kita coba bikin kontainer gitu ya, atau kayak semacam bentuk ember gitu. Nah, kita bisa eh, bikin, oke, jadi ini misalkan ini bentuk kotak gitu lah ya. Nah, kita mau bikin sininya bolong kayak 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 ember gitu lah. Tapi bolongnya itu nggak sampai ke dasar ya, cuma bagian atasnya bolong. Nah, kita bisa copy paste bagian ini. Nah, ini tapi kita bikin agak kecil ya. Dengan yang bentuk di sini kita bikin agak kecil segini misalkan. Terus kita pindahin bagian yang ini ke tengah. Nah, biasanya kan kita kalau kita taruh di tengah gini kan kadang-kadang nggak benar-benar presisi ya. Nah, kita bisa pakai fitur align di sini. Perhatikan kalau kita klik align, terus di sini ada pilihan titik-titik gitu ya. Maksudnya titik-titik ini adalah dia akan menyesuaikan posisi yang sama dengan objek lainnya. Jadi kalau saya klik di sini, di tengah sini, maka dia benar-benar persis ada di tengah objek yang tadi. Nah, misalkan kita mau bikin, oke, saya ulang lagi ya yang lain ya biar jelas ya. Nah, di bagian sini udah lurus ya. Misalkan di bagian sini kita mau lurusin juga, silakan klik titik di sini. Nah, jadi dia pas di tengah-tengah. Saya kasih contoh lain ya, misalkan saya agak mencengin di sini lah. Di sini ya. Terus kita group, kita klik align, maka dia nanti bisa ke tengah, Bapak Ibu. Dia akan fokus di tengah. Nah, jadi dia benar-benar presisi satu sama lain.
Kalau kita bikin hole di objek yang kedua kita bikin dia hole, sementara objek yang satunya itu solid, terus kita grouping, maka dia akan bolong tengahnya kayak gini. Nah, sekarang kita mau bikin kayak ember gitu ya. Kita coba back dulu. Oke, yang ini hole, tapi kita posisinya agak dikatasin. Perhatikan di sini ada panah warna merah. Kalau kita agak ke atasin, maka posisinya dia akan lebih tinggi dibandingkan yang objek satunya. Nah, kalau kita grouping, nah maka dia akan jadi bentuk kayak ember. Jadi di bagian bawahnya itu nggak benar-benar bolong. Kita juga bisa bereksperimen dengan bentuk yang lainnya. Contoh misalkan saya mau bikin dari ini ya. Kemudian misalkan segini. Nah, kita mau bikin bentuk yang sama kayak gini. Jadi kita tinggal copy paste saja. Nah, kita udah punya dua bentuk yang sama. Yang ini agak dikecilin. Terus kita pasin di tengah-tengah. Pakai align. Kita seleksi dua-duanya. Pakai align. Dipasin. Oke. Di sini udah pas. Di sana udah pas. Kita bikin yang eh, objek kedua ini whole. Oke. Udah jelas whole. Kita agak ke atasin objek yang kedua ya. Biar agak lebih tinggi. Kemudian kita grouping. Grouping. Nah, udah. Jadi dia bolong. Nah, jadi itu cara bereksperimen dengan menggunakan fitur hole. Sekarang kita akan bereksperimen dengan menggunakan fitur duplicate. Nah, ini agak menarik nih. Saya kasih contoh ya. Apa sih gunanya fitur duplicate? Apa bedanya dengan copy paste gitu? Kalau copy paste kan sama aja nih kayak fitur duplicate. Nah, bedanya kalau kita klik kubus ini ya, kita mau duplicatein gitu. Duplicate. Nah, dia kan tetap ada di posisi yang sama. Tapi dia sebenarnya ada dua gitu, dengan posisi yang sama. Kalau kita misalkan duplicatein dan kita taruh di sini, kalau kita duplicate lagi, maka dia akan mengikuti jarak dari duplicatean yang sebelumnya. Oke, kayak gitu. Nah, jadi itu fungsinya untuk duplicate. Jadi dia gak hanya sekedar mengcopy, tapi dia juga mengcopy memori yang kita lakukan pada duplikatannya. Contoh nih, ini lagi ya, kita duplicate. Perlu diingat, kalau pertama kali duplicate, kita harus pindahin duplikatnya, jangan ditaruh di tempat yang sama. Kalau ditaruh di tempat yang sama, maka seterusnya dia akan ada di situ. Nah, jadi tetap gitu. Nah, kalau kita pindahin, ini banyak ya jadinya ya, karena saya duplikat beberapa kali tadi. Nah, itu kalau kita nggak pindahin tempatnya. Kalau kita pindahin, jadi ini ya misalkan, terus kita duplicate, kita klik objeknya, kita pindahin ke sini gitu ya. Kalau kita duplicate lagi, maka dia akan membentuk jarak yang sama dengan duplikatannya. Nah, itu kalau jarak. Sebenarnya dia juga bisa menduplikat ukuran. Saya kasih contoh lagi. Misalkan kita mau bikin lagi, ini gede kan, seginilah gedenya. Misalkan kita duplicate. Nah, duplikatan selanjutnya, bentar, duplikatan selanjutnya kita bikin berjarak terus kita kecilin gitu. Nah, segini ya. Maka kalau kita klik duplicate lagi, sorry, kita ulang lagi ya. Misalkan saya punya satu kubus, terus saya duplicate, berarti ada dua duplicate. Nah, tapi duplicate yang selanjutnya saya bikin agak kecil. Maka ketika saya klik duplicate lagi, dia akan semakin mengecil. Nah, jadi selain jarak, dia juga bisa menyesuaikan dengan ukuran duplicate kita. Jadi kita bisa mencoba berbagai macam cara dengan menggunakan fitur duplicate ini. Contoh nih, saya mau bikin kayak semacam spiral gitu ya, pakai kubus gitu. Jadi ini ada kubus, kita pipihin, terus kita duplicate, saya pindahin ke sini. Hmm.
saya rotasiin, ingat ya karena rotasi ini juga termasuk perpindahan, jarak. Jadi ini udah berotasi, terus saya coba kecilin ukuran kubusnya segini. Oke, sekarang kita duplicatein, diklik. Nah, jadi dia semakin kecil. Nah, ini contoh kita memanipulasi objek dengan fitur duplicate. Jadi bisa bikin kayak gini. Atau kalau misalkan kita mau bikin anak tangga gitu ya. Kita pipihin segini. Oke, terus kita coba duplicate. Nanti kita udah ada dua. Oke, ada dua. Satunya kita geser agak ke sana dikit. Oke, sekarang kita coba duplicate. Nah, kita bisa dapat anak tangga dengan posisi yang sama jaraknya. Jadi macam-macam kita bisa ber bereksperimen dengan fitur duplicate ini. Kita duplicate ini coba lagi. Nah, kita kecilin segini. Terus kita coba klik duplicate-nya maka dia akan makin kecil. Nah, jadi itu dua fitur yang Bapak Ibu bisa explore di Tinkercad. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kita bisa bereksperimen dengan fitur-fitur yang menarik dari Tinkercad, kita bisa dengan mudah membuat sebuah objek. Atau misalkan kita mau bikin bunga gitu, kita bisa mengkombinasikan fitur scribble dengan duplicate tadi. Contoh nih saya mau bikin bunga nih. Bikin satu aja untuk mahkota bunganya, kayak gini ya contohnya. Kita down aja. Oke, agak dikecilin. Mungkin segini lah tingginya. Oke, segini. Kita coba kekecilan. Segini. Kita akan duplicate bentuk ini. Duplicate, kita coba rotasiin. Kita posisikan di sini. Terus kita duplicate lagi. Oke, kita punya bentuk mahkota bunga. Ya, anggaplah ini bunga matahari. Oke, jadi bisa banyak mengembangkan sebuah objek dengan fitur-fitur yang ada di Tinkercad. Jadi itu aja untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa belajar. Saya tunggu tugasnya di Google Classroom.